Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Agar kamu paham materi ini, simak penjelasannya sampai selesai. Setelah kamu mengenal ciri umum dari teks laporan percobaan, nah pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur dari teks laporan percobaan dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Kegiatan ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks laporan percobaan yang baik. Untuk mempelajari kedua hal tersebut, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Pembahasan pertama, mencermati struktur dari teks laporan percobaan. Setiap teks memiliki struktur pembangun yang berbeda-beda. Nah, struktur teks laporan percobaan merupakan bagian-bagian yang menjadi bangunan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan tersebut terdiri dari 9 bagian, antara lain sebagai berikut. Struktur yang pertama yaitu judul percobaan, yang kedua tujuan percobaan, yang ketiga kajian teori, yang keempat alat dan bahan, yang kelima prosedur atau cara kerja, yang keenam hasil pengamatan, yang ketujuh analisis data dan pembahasan, yang kedelapan simpulan dan saran, yang kesembilan daftar pustaka. Demikianlah bagian struktur teks laporan percobaan. Namun, pembahasan dari masing-masing bagian struktur teks laporan percobaan telah dibahas pada pembahasan pertama teks laporan percobaan. Klik link di atas ini ya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas pembahasan kedua mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Pembahasan kedua, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Setiap teks memiliki ciri kebahasaan masing-masing dan ciri khas masing-masing. Sama halnya dengan laporan percobaan yang juga memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Nah, memperkenalkan aspek umum atau kelompok ini berhubungan dengan menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Perlu kamu ketahui
bahwa pengertian kata tugas hubungan logis adalah kata tugas yang berfungsi menerangkan hubungan logis atau hubungan yang diperoleh berkat penalaran logika dari unsur yang berada sebelum kata tugas tersebut dengan unsur yang berada setelahnya maupun sebaliknya. Mari kita bahas maksud dari pengertian kata tugas ini. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata tugas. Kata tugas merupakan kata-kata yang terletak di depan kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Jadi, kata tugas merupakan contoh kata yang memiliki makna struktural dan tidak makna leksikal atau makna kamus. Mari kita bahas makna leksikal dan makna struktural. Makna leksikal atau makna kamus adalah makna yang terikat pada suatu kata yang tidak akan berubah bahkan jika konteks penulisannya berubah. Sementara itu, makna struktural atau gramatikal adalah makna yang terikat pada suatu kata yang dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung penerapannya dalam kalimat. Hal ini terjadi karena kata tersebut tidak memiliki satu makna yang baku. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Perlu kamu ketahui, koheren atau koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Kemudian, wacana atau teks yang baik memiliki perpautan bentuk atau disebut dengan kohesi dan perpautan makna atau disebut dengan koherensi. Namun, ada juga paragraf yang tampaknya memiliki kohesi, namun tidak memiliki koherensi. Perhatikan contoh berikut. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini, teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini, orang seakan-akan di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau ke neraka, rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikat neraka yang menggebu-gebu. Nah, coba kamu bayangkan apabila kamu menulis suatu teks atau wacana, ketika kamu menulisnya tidak ada perpautan makna seperti contoh teks tersebut. Jadinya seperti apa ya? Maka dari itu, di dalam teks laporan percobaan perlu adanya kohesi dan koherensi. Dapat dikatakan bahwa kata tugas ini sebagai piranti kohesi, alat atau kata yang bertugas menghubungkan sehingga membentuk perpautan atau kohesi. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat aktif. Perlu kamu ketahui bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Perhatikan contoh berikut. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi.
Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Nah, kata kerja aktif adalah kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif yang menyatakan bahwa subjek melakukan suatu pekerjaan. Kebalikan dari kata kerja aktif adalah kata kerja pasif yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek diberi tindakan atau pekerjaan. Nah, kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan kata kerja bentuk dasar atau dengan menambahkan imbuhan ber atau me. Imbuhan me ini diantaranya me, mem, men, menge, dan men pada kata kerjanya. Perhatikan contoh dari kata kerja aktif berikut ini. Ciri bahasa yang keenam yaitu tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Ciri kebahasaan yang ketujuh yaitu menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Selanjutnya, kita akan bahas kata benda, frasa benda, dan kata ganti orang. Yang pertama yaitu kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala hal yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku, serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, contoh kata cinta. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya, kedua kata tersebut hanya menduduki satu jabatan kalimat. Contoh, nenek saya. Frasa memiliki beberapa ciri yang dapat diketahui, yaitu terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat, mengandung satu kesatuan makna gramatikal, dan bersifat non-predikatif. Ya, frasa benda atau frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nomina dapat dibedakan lagi menjadi tiga jenis, yaitu frasa nomina modikatif, frasa nomina koordinatif, dan frasa nomina apositif. Terakhir, kata ganti orang. Kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona. Ya, pronomina persona merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti jenis ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Perhatikan tabel berikut ini agar lebih jelas lagi. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Yang terakhir yaitu biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian paham ya.
Nah, untuk menguji pemahamanmu tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, jawablah beberapa soal berikut dengan benar dan sempatkanlah untuk menjawab pada kolom komentar ya. Sertakan nama dan asal kotamu agar kita saling bisa mengenal dari Sabang sampai Merauke.